Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, yang merupakan konsep politik yang populer di Indonesia pada era Presiden Soekarno. 1. Nasionalisme, merupakan semangat untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan mencapai kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Nasionalisme sangat penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia yang bersatu. 2. Agama, merupakan nilai-nilai keagamaan dan toleransi antar agama. Indonesia adalah negara dengan berbagai macam agama dan kepercayaan, dan konsep Nasakom mencoba untuk mengakomodasi keberagaman ini dalam kerangka politik yang kokoh. 3. Komunisme, merupakan aspirasi sosialisme dan keadilan sosial. Pada saat itu, gerakan komunis di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar, terutama melalui Partai Komunis Indonesia, PKI. Soekarno mencoba untuk memasukkan elemen komunis ke dalam kerangka politik Nasakom untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih merata. Nasakom dianggap sebagai landasan ideologis bagi pemerintahan Soekarno yang berkuasa dari 1945 hingga 1967. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan 3 elemen utama dalam politik Indonesia pada saat itu, nasionalisme, yang mewakili semangat persatuan dan kemerdekaan nasional, agama, yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan toleransi antar agama, dan komunisme, yang melambangkan aspirasi sosialisme dan keadilan sosial. Namun, Nasakom tidak berlangsung lama. Pada pertengahan 1960 ketegangan antara golongan komunis dan anti-komunis meningkat. Krisis ekonomi dan politik juga semakin meruncing, memicu ketidakstabilan di dalam pemerintahan. Pada tahun 1965, upaya kudeta yang diduga dilakukan oleh kelompok komunis terjadi, yang kemudian diikuti oleh pembersihan massal terhadap anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, dan simpatisannya dalam peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, G30S. Pasca peristiwa ini, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto mengambil alih kekuasaan dan melanjutkan pembersihan terhadap anggota PKI serta penghapusan pengaruh politik kiri di Indonesia. Sejak saat itu, Nasakom secara efektif tidak lagi menjadi dasar ideologis pemerintahan, dan Indonesia beralih ke arah ideologi Pancasila yang lebih inklusif dan moderat. Meskipun Nasakom adalah bagian penting dari sejarah politik Indonesia, dampaknya yang signifikan terutama terasa pada periode tertentu dalam sejarah negara Indonesia.